kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di setiap tarikan nafas kami. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih. Tidak pernah Engkau biarkan kami sendirian. Engkau ada di mana dengan kami. Selalu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat nafas hidup hari ini. Terima kasih. Aku mengucapkan berkat buat bangsaku Indonesia. Terima kasih. Bangsa yang Kau kasihi. Kami sedang terus dibawa pada satu kedewasaan supaya kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat. Kami mau dengar. Kami mau dapat tuntunan. Kami mau ikut Engkau. Berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk menerimanya. Kami diamkan semua suara kecuali suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah. Selamat bertemu lagi buat semua saudara-saudara, teman, handetahuan, semua yang mendengarkan. Yang di luar pulau mungkin, bahkan di luar Indonesia. Siapa saja yang mendengar, kita ketemu lagi. Saya tetap akan membukakan buat kita semua hal-hal yang fundamentalis, semua yang sangat mendasar, karena itu sangat penting. Ini masa di mana kita secara individu seperti sedang diuji. Apakah sungguh kita kenal Dia? Yang kita nyanyi, yang kita sebut, kita sering ucapkan Dia, kita panggil-panggil Dia. Kehidupan seperti menguji kita. Benarkah kita kenal Dia? Jadi saya menyambung semua pengajaran yang sudah kita dengar. Hari ini kita lebih dalam lagi. Iman itu sangat luas, saudara. Dari segala sisi kita bisa lihat. Nah, hari ini kita tetap masih di dalam area itu. Nah, saya cuma mau membawa kita seperti memahami cara melihat. Nah, gitu. Oke, kita lihat, tapi pahami dengan benar cara melihat. Karena ada banyak pilihan dalam melihat. Nah, kali ini kita melihat melalui iman. Saya mulai dengan firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Sebentar ya. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Saya perlebar dia atau perjelas dia. Marilah kita melangkah lebih maju. Ini sedang bilang moving forward. Marilah kita melangkah lebih maju dari berita mendasar tentang Kristus. Gitu. Untuk menuju ke dalam kesempurnaan. Gitu. Dibilang sini, beralih kepada perkembangan yang penuh. Ini moving forward. Gitu. Kita diajak ke sana. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dengan kata lain, kita berpaling dari pekerjaan kita yang mati untuk merangkul iman di dalam Allah. Ini sebenarnya moving forward. Gitu. Bertahun-tahun dari kecil kita dapat banyak dasar. Nah, yang Tuhan mau lewat firman ini, mari maju untuk kesempurnaan. Ada banyak janji di depan yang kamu harus ambil. Itu hak kita, anak-anaknya. Nah, caranya yaitu mengubah cara berpikir kita supaya dia selaras dengan firman Allah. Begitu kita ubah sampai kesadaran akan kerajaannya.
Kenapa? Di dalam itu banyak janji, sampai kesadaran akan kerajaannya ada yang ada di firman itu, memenuhi kesadaran kita. Lihat itu. Itu yang Paulus bilang tadi, mari, jangan berhenti di situ, moving forward, maju lebih dalam lagi. Ya, ubah cara berpikir kita selaras dengan firman sampai kehadiran kerajaannya. Kita baca firman, selaraskan pikiran sampai kehadiran kerajaannya yang ada di firman itu memenuhi kesadaran kita. Jadi kita perlu sadar bahwa kita warga kerajaan. Nah, firman itu masuk, tertanam melalui iman di dalam kita. Nah, lalu kita trigger dia dengan pikiran. Nah, disinilah pikiran kita tunduk kepada firman. Jadi kalau saudara ikuti pengajaran-pengajaran sebelumnya, seakan-akan, karena saya pernah buat statement, iman itu kontra logik. Nah, bukan berarti kita tidak perlu logik. Gitu. Nah, tapi di sini saya mau jelasin dia bahwa logik kita tunduk kepada firman. Itu dia. Ya. Nah, kesadaran ini akan menolong kita menjadi rekan sekerja Kristus. Kita bukan cuma diselamatkan lalu duduk-duduk, tapi semacam ada satu panggilan kudus bahwa kita perlu bersama dengan Yesus menjadi rekan sekerja. Bukankah ini kehormatan? Yesus bisa buat sendiri. Dia tidak perlu bantuan siapapun, makhluk siapapun. Tapi waktu kita diajak menjadi rekan sekerja, berarti kita ditarik seperti sederajat dengan dia untuk menjalankan satu misi di dunia yang harus diselamatkan ini. Kira-kira apa yang Yesus akan buat? Kita lihat firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Wow. Saudara dan saya dipanggil menjadi rekan sekerja untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lihat itu. Jadi bumi yang sudah jatuh, makanya bumi yang penuh dengan segala kejahatan, kekacauan ini, bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan menanggil kita, Tuhan menarik kita yang percaya menjadi rekan sekerja untuk misi ini. Nah, mari kita lihat lagi 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Perhatikan baik-baik. Jadi yang tidak kelihatan hanya dapat disadari melalui iman, ya. Hanya dapat disadari melalui iman dalam pertobatan kita. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Tanpa merubah cara berpikir kita, kamu tidak akan pernah melihat dunia yang benar di depanmu itu. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita hidup dengan yang tidak terlihat lewat iman. Kita bisa lihat. Kita bisa tahu tuntunannya. Kita tidak sama dengan umum atau rata-rata. Waktu orang cemas, kamu yang percaya masuk di alam ini, kita masuk dalam kondisi firman Tuhan ini yang akan tuntun kita yang kasih tahu. Iman menjadi wadah atau iman itu kendaraan yang membawa kita masuk di dunia yang gak kelihatan ini. Gitu. Jadi yang tidak terlihat bisa disadari melalui iman dalam pertobatan kita itu. Nah, lihat. Ada hal yang luar biasa antara Tuhan dan kita. Ya, ada
ada dua kemuliaan. Saya bacakan ayat ini, Amsal 25, ayat yang kedua. Dibilang ini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi ada kemuliaannya Allah, ada kemuliaan raja-raja. Raja-raja berbicara tentang kita yang diam di bumi. Mari, ini semacam ada misteri. Apa ya maksudnya ayat ini? Ya, coba pikir baik-baik. Penjelasannya gini. Allah yang kita sembah itu, Dia ya merahasiakan pewahyuan tentang firman-Nya di tempat kemuliaan yang tersembunyi. Jadi nggak banyak orang tahu. Kenapa? Karena nggak banyak orang mau bangun hubungan dengan Dia. Saya ulangi, Allah rahasiakan pewahyuan tentang firman-Nya ya di tempat kemuliaannya yang tersembunyi. Itu Allah. Nah sekarang kita, raja-raja, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita ya menyelidiki makna yang lebih dalam dari semua yang dikatakan Allah itu. Itu maksud dari ayat ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu rahasia itu? Gak ada lain kecuali hubungan kita dengan Dia. Luar biasa. Wah. Kolose pasal 3. Ayat yang ketiga. Dikatakan gini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lihat itu, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bagaimana ayat ini bisa saudara mengerti? Saya jelasin. Allah menyembunyikan kehidupan kita yang berkelimpahan di dalam Kristus, di dalam kerajaannya yang tidak kelihatan, dan hanya iman yang dapat mengambilnya. Jadi ada banyak semua janji Tuhan sudah ada. Kenapa kita miskin secara spirit? Karena kita tidak pakai ini untuk mengambilnya. Apabila kita orang percaya, umat Kristen, tidak memilih kerajaannya, kalau kita tidak milih jadi warga kerajaannya, siap, alam kegelapan telah siap untuk menunjukkan kemampuannya yang akan mempengaruhi kita. Jadi kehidupan kita hari-hari dikendalikan oleh alam yang lain. Mazmur 103 ayat 19. Saya bacakan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya. Perhatikan kata sudah ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saya perlebar dia. Takhta Allah di sorga itu kekal, aman, kokoh. Nah, lalu kerajaannya yang kita menjadi warganya di situ, memerintah seluruh alam semesta. Mengerti ini, sebenarnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Jadi bisa lihat, iman itu kunci untuk menemukan alam yang mulia ini. Iman menjadi kunci untuk menemukan alam yang mulia dari dunia yang gak kelihatan. Ini bukan hak para pendeta, ini hak semua orang percaya. Inilah yang disebut dengan
kasih karunia Allah. Saya pertebal lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi iman ada di dalam hal-hal yang tidak terlihat. Ya, iman hidup dari hal yang tidak kelihatan menuju pada yang kelihatan. Kata yang bagus, kalimat yang saya pilih di sini, iman memberi mata bagi hati kita. Wah, pikirin baik-baik, cerna baik-baik, kiranya roh kamu bisa mendengar ini. Iman memberi mata bagi hati kita. Beberapa minggu ini, kita sering dengar statement-statement, roh yang lebih kuat ada di dalam kita. Roh yang lebih kuat itu apa artinya? Roh yang lebih kuat adalah roh yang bisa melihat semua janji Allah. Lihat saja. Sementara roh dunia, dia memperalat logika. Ada 2 roh, roh dunia dan roh yang lebih kuat, roh yang dari dia. Itu membuat kita bisa melihat semua janji Allah. Roh dunia memperalat logika, hanya memberitahu semua keterbatasanmu, ketidaksanggupan kamu. Ini dia. Sebab kalau bukan iman, nggak bisa nyambung. Bahasanya di alam roh, alam spiritual, yaitu iman. Hari ini saya mau ngajak saudara, ketika kita masuk dalam peperangan rohani, yang sering kita dengar, atau dalam doa-doa, istilah-istilah dalam doa, sebenarnya peperangan rohani setiap saat. Karena kita hidup di dunia yang jatuh. Yang saya mau pertegas di sini, dalam peperangan rohani, jangan sampai kamu salah pilih senjata. Senjata apa yang kamu pilih? Yang salah, yaitu jangan pakai senjata logika. Logika katakan, ini vonis dokter, kamu sakit. Itu benar, itu fakta. Saya nggak bisa kita pungkiri. Itu logika. Nah, waktu kamu berhenti di situ, senjata itu yang makan kamu. Sementara senjata yang kuat bilang gini, kamu bisa sembuh oleh darah Yesus. Bilurnya menyembuhkan kamu. Nah, di sini pilihan, kamu mau join dengan fakta, logika, atau kamu mau join dengan spirit, dengan roh. Mau join dengan iman. Wow. Jadi pikiran Kristus, kalau bilang, apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus di dalam kita adalah akal budi kita yang tunduk pada firman. Jadi waktu semua akal budi kita tunduk pada firman, itulah pikiran Kristus. Kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Mungkin saudara masih ingat minggu-minggu sebelumnya kita bicara tentang kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari pikir baik-baik. Kerajaan yang tidak tergoncangkan artinya itu dihuni oleh iman yang juga tidak tergoncangkan. Jadi bukan asal ngomong, ya. Gitu. Sebab itu iman harus dilatih. Sama seperti kasih. Harus dilatih. Kita juga dengar kenakan jubah yang baru. Pikir baik-baik. Maksudnya kenakan jubah itu artinya gini, melekat. Itu identitas kamu. Melekat dengan jubah itu. Jubah itu sedang kasih tahu siapa kamu di dalam Kristus. Kamu anaknya. Kamu ditebus mahal. Itu dia. Lihat. Saya sebut saja, tiba-tiba saya ingat firman ini, ya. Dibilang begini. Oleh karena satu orang kita berdosa.
Oleh karena pelanggaran satu orang, kita semua berdosa. Lalu dibilang ini, tapi oleh karena satu orang juga, kita ditebus menjadi kebenaran. Oke, apa itu penjelasannya ayat itu? Oleh karena Adam memilih. Jadi lihat, dosa itu pilihan satu orang. Akhirnya kita semua berdosa. Jadi kalau saya tanya hari ini, kenapa kamu berdosa? Jawaban banyak. Jawaban bisa banyak. Tapi berdasarkan firman, saya mau jawab gini. Kenapa kita berdosa? Karena Adam berdosa. Itu jawabannya. Kita bilang, iya karena saya lemah. Kita bisa jawab begitu. Iya karena saya tergoda. Terserah. Tapi berdasarkan firman, saya pakai firman ini untuk menjawab. Kenapa kita berdosa? Saya jawab, karena Adam berdosa. Berdasarkan firman tadi. Lihat itu. Nah, sekarang bisakah kita jadi benar? Bisakah kita kudus? Bisa. Karena firman tadi mengatakan, oleh satu orang juga kamu dibenarkan. Jadi di sini tidak ada tindakan perbuatan kamu untuk kamu bisa benar dan kudus. No. Itu tindakan satu pribadi yang namanya Yesus. Luar biasa enggak? Oh. Itu makanya saya bilang iman ini perlu dilatih. Gitu. Jadi saya tidak sedang mau coba khotbah yang cari judul, tidak. Saya mau kembali lagi ke hal-hal yang fondasi supaya kita secara individu sanggup menghadapi apapun yang ada di depan. Nah, ada satu peringatan di sini. Kita sering dengar kata ketaatan. Tapi saya mau bilang, hati-hati dengan ketaatan. Wah, maksudnya apa, Pak? Saya bacakan. Sebab Farisi, Saduki, ya, mereka menjadi buta di hadapan kuasa Yesus karena mereka menjalani ketaatan yang dingin. Apa itu ketaatan yang dingin? Ketaatan yang bukan karena hubungan cinta kepada Tuhan, tapi ketaatan karena tuntutan moral sebagai orang beragama. Dan agama itu dingin. Kita bisa taat, tapi bisa aja itu ketaatan yang dingin. Kamu bukan taat karena kamu cinta dia. Kamu bukan taat karena kamu punya hubungan dengan dia. Tapi semacam hanya tuntutan moral. Nanti orang bilang apa? Gak enak kan? Supaya memberi kesan buat orang. Itu dingin yang saya bilang. Ya, agama dingin. Makanya agama yang bikin berkelahi. Ya kan? Itu dia. Farisi, Saduki, mereka dihakimi karena potensi mereka nggak pakai. Mereka nggak pakai. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Perhatikan. Saya mau katakan, dengan alasan apapun, kamu tidak bisa selamat selain karena kasih karunia. Saya tegaskan lagi, dengan alasan apapun, usaha kamu, apapun, kamu tidak bisa selamat selain kasih karunia. Ketika kita jatuh dalam dosa, inisiatifnya manusia kan? Tapi lihat, ketika mengangkat kita dari dalam dosa, itu inisiatif hanya dari Tuhan. Kita tidak bisa, nggak ada usaha kita. Lihat itu. Nah, lihat. Iman, saya kembali ke sini, tidak pernah atau tidak ditujukan, iman tidak ditujukan hanya supaya kita bisa masuk menjadi keluarganya Allah.
Iman tidak untuk itu saja. Kenapa? Karena iman itu sifat dasar keluarga Allah. Pikir baik-baik. Nah, Allah taruh iman dalam kita. Ini alasannya. Allah taruh iman dalam kita supaya kita bisa berpikir seperti Dia. Wow. Jadi kalau orang bilang dia bisa mengenal, dia tahu kehendak Allah, ya bisa. Bisa. Allah yang hebat itu, iya bisa. Bagaimana caranya? Dia taruh iman di dalam kita supaya kita bisa berpikir seperti Dia. Belum selesai. Allah berkomitmen. Dia sangat berkomitmen untuk mengajar kita bagaimana cara melihat. Dan untuk membuat itu jadi mungkin, Dia memberi yang namanya Roh Kudus sebagai pengajar di dalam kita. Nah, kurikulum yang digunakan sangat beragam. Saya batasi dengan ini aja. Salah satu kelas yang istimewa dari semua orang percaya yang dipakai namanya worship, penyembahan. Tadi waktu kita mulai, saya mau kita menyembah habis ini ya, tapi pikir dari tadi waktu kita mulai buka, kamu masih ingat lagunya Bapa? Tahu nggak? Allah mengajar kita panggil Dia Bapa. Tahu nggak itu sebutan apa? Itu panggilan untuk masuk dalam keintiman. Bayangin, panggil Dia Bapa. Yang maha kudus di atas segala yang kudus, yang maha mulia segala maha. Suruh kita yang udah jatuh ini, panggil aku Bapa. Bayangin, itu ajakan untuk masuk dalam keintiman. Lihat tadi, saya kembali ke judul tadi, moving forward ini, tinggalin asas-asas yang ini, maju lebih dalam lagi. Apa itu? Untuk melihat kekayaan janji Tuhan yang ada, yang disediakan untuk kamu. Nah, kurikulum yang tadi saya bilang, Tuhan kasih Roh Kudus untuk mengajar kita. Ya, banyak. Tapi salah satu yang saya bilang, yang saya kira terhormat banget rasanya di sini, ya, yang istimewa buat kita, namanya penyembahan. Nah, penyembahan, saudara, ya, penyembahan belajar melihat bukan tujuan dari penyembahan, tapi itu hasil dari penyembahan. Kamu lihat gak hebatnya penyembahan? Saya mau kita menyembah lagi, ya, Noli, Yani. Tapi saya mau, ini baru berapa hari saya dapat tulisan ini, seorang teman kirim saya. Kenapa saya tertarik membacanya? Karena ditulis, yang menulisnya Albert Einstein. Wow, Albert Einstein, ini dia tulis. Dalam masa pertumbuhan, si Albert Einstein ini, dia bilang, saya menerima instruksi dari Alkitab dan buku Talmud. Dia bilang gitu. Saya seorang Yahudi, tapi saya selalu terkagum pada figur orang Nazaret yang berkilau ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa membaca Injil tanpa merasakan hadirat Yesus. Wow, pribadinya berdenyut di setiap kata. Ini bikin saya pengen cerita ini. Seorang Albert Einstein bilang pribadinya berdenyut di setiap kata. Tidak ada mitos pun yang sehidup itu. Waktu saya ngerti ini, saya mau menyembah dia. Yuk, Noli, Yani, kita nyembah yuk. Mari saudara yang ada dimanapun. Saya nggak tutup ibadah ini. Saya mau kita masuk dalam penyembahan dan mengalami dia. Mari. Penyembahan diterjemahkan satu panggilan. Mari mendekat. Itu percuma.
Hari ini dimanapun kamu, apapun kondisi keadaan kamu, kamu dalam keadaan apa hari ini? Lihat, dipanggil mendekat untuk melihat begitu banyak janjinya. Semua janji itu bukan disimpan di sorga. Sorga nggak perlu. Kita perlu itu di bumi. Dia simpan untuk kita. Kita perlu mengambilnya lewat iman. Maukah kamu hari ini dengan mulutmu, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, hari ini kamu akan menerima apa yang kamu harapkan. Dengar saudaraku, saya punya berita untuk kamu. Bagi siapapun yang mendengarnya, perhatikan, mungkin kamu sudah lama menanti, kamu mencarinya, kamu coba bertanya pada siapapun. Saya mau katakan buat saudara, firman yang berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Panggil dia, panggil namanya, berseru kepadanya. Dia hanya sejauh nafas kamu, dia hanya sejauh doa kamu. Dalam seruanmu yang jujur, yang sederhana, dia akan datang menjamah kamu. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu, sebagai deklarasimu, dan saya akan berdoa buat kamu. Bapa, jamah mereka. Yes, haleluya.